Anda pasti tahu rasanya, rasa amannya sebuah rutinitas gitu kan, kayak bangun pagi, terus nyalain lampu, nyalain AC, hal-hal yang jalan otomatis aja gitu tanpa perlu dipikirin. Iya, bener banget. Semua kerasa aman sampai, ada tagihan yang datang. Nah, itu dia. Sampai tiba-tiba di bulan Mei 2026 ini, tagihan listrik Anda datang dan menghancurkan rasa aman itu. Di pembahasan mendalam kita kali ini, kita mau membedah laporan dari Kompas soal fenomena kepanikan massal di media sosial. Iya, soal tagihan listrik yang seolah-olah tuh membengkak gila-gilaan secara sepihak ya. Kepanikannya emang kerasa nyata banget sih. Mm-mm. Kalau Anda pantau Threads atau Instagram belakangan ini, keluhan-keluhan itu mendominasi banget percakapannya. Benar, saya sempat lihat unggahan di akun aureceh.id misalnya, dan rinciannya tuh meri banget. Wah, seperti apa itu? Jadi ada warganet yang tagihan bulanannya biasa di kisaran Rp800.000, tiba-tiba melompat jadi 1,3 sampai 1,4 juta. Astaga, itu naiknya lumayan banget ya. Banget. Ada lagi yang curhat kalau token Rp200.000 ludes dalam hitungan hari. Dan yang bikin mereka marah tuh, mereka berani sumpah nggak beli perangkat elektronik baru apapun. Maksudnya barangnya itu-itu aja gitu ya? Iya, ini tuh rasanya kayak Anda langganan kopi saset yang sama setiap pagi, tapi di akhir bulan tiba-tiba ditagih dengan harga kopi artisan. Pasti syok kan, merasa dicurangi gitu loh. Tentu aja sih, respons pertama kita pas ngadepin lonjakan finansial yang nggak masuk akal gini, pasti nyari, siapa nih yang diem-diem naikin harga? Pasti mikirnya ke sana. Betul. Narasinya langsung mengarah ke asumsi, ya semacam konspirasi instansi lah. Tapi yang menarik di sini tuh betapa cepat dan tegasnya bantahan yang keluar dari pemerintah. Oh iya, respon mereka gimana tuh? Jadi Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, itu langsung pasang badan. Dia memastikan belum ada kenaikan tarif listrik sama sekali. PLN juga secara lugas mencap isu kenaikan diam-diam ini tuh murni hoaks. Tunggu dulu. Kalau ribuan orang serentak lihat tagihannya naik nyaris 2 kali lipat dalam semalam, ya wajar dong kalau masyarakat merasa ada yang ditutupi. Iya, wajar banget. Soalnya saya juga pegang data resmi tarif PLN periode April sampai Juni 2026 nih di depan saya. Dan oke, untuk rumah tangga biasa tarifnya emang diam di kisaran Rp1.352 untuk 900 VA, terus Rp1.444,70 per kilowatt untuk yang 1.300 sampai 2.200 VA. Sama sekali nggak ada perubahan ya angkanya. Nggak ada. Bahkan untuk batas industri raksasa yang di atas 30.000 kVA, harganya tuh tetap di Rp996,74. Nggak bergeser Rp1 pun. Semuanya terkunci. Tepat. Jadi secara struktural, harga listriknya itu absolut tidak disentuh. Nah, disinilah logika saya agak tersendat ya. Kalau harganya benar-benar nggak berubah sepeser pun, terus dari mana datangnya selisih ratusan ribu yang mencekik ini? Maksud saya orang-orang ini kan nggak berhalusinasi. Tagihan mereka beneran naik loh. Disinilah letak jebakan psikologisnya. Pas kita pandik lihat angka tagihan, kita tuh sering melupakan satu variabel kunci. Tarif dasar emang tetap. Tapi, volume pemakaian kita yang sebenarnya lagi melonjak tajam tanpa kita sadari. Sebentar. Melonjak gimana maksudnya? Kan mereka tadi udah sumpah nggak nambah TV atau AC baru di rumah. Barangnya ya itu-itu aja. Gini coba bayangkan Anda lagi nyetir mobil di jalanan yang datar. Mesinnya kerja normal, konsumsi bensinnya juga standar kan? Oke, masuk akal. Nah, tiba-tiba Anda harus nyetir mobil yang sama, tapi di tanjakan terjal yang panjang banget. Anda kan nggak nambah muatan atau ganti mesin tuh. Tapi mobil itu dipaksa ngebakar bensin jauh lebih banyak cuma buat pertahanin kecepatan yang sama. Oh wow, saya mulai paham nih arahnya. Jadi ini soal lingkungan eksternalnya ya? Betul sekali. Cuaca di luar sana tuh lagi ngalamin perubahan suhu ekstrim yang sangat panas belakangan ini. Ah, bener juga. Cuacanya lagi panas-panasnya. Nah, pas udara jauh lebih panas dari biasanya, perangkat elektronik di rumah Anda, terutama yang punya kompresor kayak AC atau kulkas, itu harus kerja jauh lebih keras. Persis kayak mobil di tanjakan tadi. Astaga. Mereka menyedot dahlia jauh lebih besar siang dan malam cuma untuk mendinginkan ruangan di suhu yang biasa Anda atur. Wah, jadi masalahnya bukan pada harga per gelas kopi sasetnya yang diam-diam naik ya? Bukan sama sekali. Harganya tetap, tapi ya secara nggak sadar, mesin kita tuh lagi nyeduh kopi itu berkali-kali lipat lebih banyak
karena dipaksa sama keadaan sekitar yang makin ekstrim ini. Persis banget. Fakta tertulisnya emang jelas kok, nggak ada kebijakan tarif rahasia. Tapi realitas lingkungan kita yang berubah ini yang memaksa pola konsumsi energi kita ikut beradaptasi secara agresif. Dan seringkali itu terjadi di luar kesadaran kita. Luar biasa. Ini menyisakan satu pemikiran menarik buat Anda renungkan hari ini. Jika cuaca saja bisa secara tak kasat mata memaksa perangkat lama di rumah kita nyedot uang ekstra ratusan ribu rupiah tanpa kita sadari, mungkinkah ada tanjakan-tanjakan tak terlihat lainnya dalam hidup kita? Itu pertanyaan yang bagus banget. Iya kan? Faktor eksternal yang diam-diam menguras sumber daya kita, entah itu waktu, energi, atau uang, sementara kita tuh bersikeras ngerasa kalau rutinitas kita masih berjalan normal seperti biasa. Menarik untuk dieksplorasi sendiri. Saya secara kebetulan dipanggil oleh Bapak Presiden untuk membahas beberapa perkembangan, termasuk dalamnya adalah harga crude BBM terhadap ICP. Yang kedua juga kita membahas tentang penataan tambang ke depan yang harus dimiliki oleh sebagian besar kepemilikannya oleh negara. Dan itu terkait dengan implementasi daripada pasal 33. Khususnya pertambangan-pertambangan yang baik yang lama maupun yang baru, itu nanti akan kita mencoba untuk mengoptimalkan pendapatan negaranya secara maksimal. Dan ini kita akan memakai contoh seperti pembagian hasil daripada pengelolaan migas kita. Migas kita itu kan ada cost recovery, ada gross split. Mungkin pola-pola itu yang akan coba kita exercise untuk kita bangun untuk bisa melakukan kerjasama dengan pihak swasta. Berarti udah nggak konsesi lagi tambang itu, Pak? Ya. Nggak pakai konsesi Tetap lagi? konsesi, tetapi kita akan mengoptimalkan untuk pendapatan agar seimbang dengan negara. Dan negara harusnya kan mendapatkan porsi yang lebih besar. Berarti udah bukan loyalty dan segala macam lagi nanti? Itu kan instrumennya aja ya. Ya. Pak, untuk CNG, Pak, pengganti LPG bagaimana? Oh ya, CNG. Jadi teman-teman tahu bahwa LPG kita ini kan 75-80% kan kita masih impor. Kebutuhan LPG kita setiap tahun meningkat. Hari ini di Chandra Asri maupun di Lotte itu membutuhkan 2-3 juta ton per tahun untuk bahan baku. Nah, terkait dengan konsumsi rumah tangga itu kurang lebih sekitar 7-8 juta ton. Persoalannya sekarang adalah ketika gejolak politik seperti ini, untuk mendapatkan kepastian impor LPG itu memang ada, tapi kan kita tergantung pada global. Maka kita merumuskan untuk mencari alternatif lain. CNG adalah salah satu alternatifnya. Nah, CNG ini kan sudah dipakai oleh hotel, restoran, MBG udah ada, tapi pada klasifikasi yang 20 kg ke atas, ada yang 10 kg ke atas. Nah, untuk yang 3 kilo memang tabungnya masih dilakukan uji coba karena tekanannya kan besar sekali, dia sekitar 200-250 bar. Nah, ini yang kita akan mencoba untuk modifikasi. Insya Allah 2-3 bulan ini kita akan dapat hasilnya. Kemudian kalau itu sudah dinyatakan firm, kita akan melakukan konversi. Sebab apa? CNG ini bahan bakunya ada semua di kita, C1, C2, gas. Apalagi kita kan baru menemukan gas sekitar 3.000 mm di Kalimantan Timur. Nah, ini sebagian besar kita bisa alokasikan untuk kebutuhan dalam negeri untuk mengcover CNG. Ya. Untuk proyeksi anggarannya berapa, Pak, untuk CNG itu, Pak? Gimana? Proyeksi anggarannya berapa yang diperlukan untuk peralihan secara bertahap ini, Pak? Ini kan modelnya B2B aja nantinya. Jadi pemerintah hanya menyiapkan terhadap gas C1, C2, kemudian instrumen ekosistem bisnisnya, dia itu tidak kurang atau hampir sama dengan ekosistem daripada bisnis LPG ya. Masyarakat mengeluhkan soal tarif listrik naik, Pak. Mungkin ada tanggapannya, Pak. Gimana? Masyarakat mengeluhkan nih, medsos tarif listrik naik di bulan Mei ini. Sebenarnya ada kenaikan atau enggak sih, Pak? Sampai dengan hari yang saya bicara ini dan exercise yang kami lakukan, itu belum ada kenaikan tarif listrik. Nanti kalau ada, nanti akan disampaikan ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.